Saudara-saudara, acara yang diselenggarakan oleh keluarga besar mahasiswa Buddhis Universitas Tanjung Pura, yang kalau tadi disampaikan oleh Saudara Erik Effendi, dalam setahun selalu menyelenggarakan acara untuk hari-hari raya agama Buddha, dan pada kesempatan saat ini sedang merayakan Katina, yang pada tahun Buddhis adalah 2567. Atau kalau kita tahun yang kita gunakan adalah tahun 2023. Saudara-saudara, kalau tadi berbicara tentang 4 hari raya agama Buddha, kalau mungkin kita mulai dari awal ya, Magha Puja, maka orang datang ke wihara, kemudian mengikuti upacara, mendengarkan dhamma, selesai dan pulang. Kemudian setelah Magha Puja, ada Waisakha Puja. Itu yang paling kita ketahui karena masuk di dalam hari raya nasional sehingga diliburkan secara nasional. Itu juga kita pergi ke satu wihara, mungkin wihara terdekat atau bahkan mau agak jauh sampai di Borobudur misalnya. Kemudian kita mengikuti acara, mendengarkan dhamma, diskusi, meditasi, selesai pulang. Demikian pula Asada, yaitu hari pemutaran roda dhamma yang pertama. Itu juga kita para umat Buddha datang ke wihara, kemudian mendengarkan dhamma ataupun membaca parita juga, kemudian bermeditasi, selesai pulang. Agak berbeda dengan Katina, seperti yang kita acarakan pada kesempatan ini. Sebetulnya kalau acara Katina yang dilakukan secara offline, yang mungkin nanti satu ketika KBMB Untan ini juga akan mengadakan, kalau diadakan secara offline, para umat simpatisan Buddhis itu datang ke wihara atau datang ke tempat acara, memang mengadakan ritual seperti biasa, membaca parita, mendengarkan dhamma, dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang lebih daripada ketiga hari raya yang tadi sebelumnya sudah kita sebutkan, yaitu umat ataupun simpatisan Buddhis yang menghadiri acara Katina, dia mempunyai aktivitas untuk melakukan dana. Ya, ini berbeda dengan tiga yang lainnya. Kalau ini betul-betul aktivitas, karena kenapa? Karena kadang-kadang dana yang dipersembahkan kepada Bhikkhu Sangga itu pun sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Apakah itu berupa 4 kebutuhan pokok, misalnya sandang, ya, ada jubah, kemudian ada makanan, mungkin dimulai dengan pagi berdana makan kepada para biku dan sebagainya, kemudian tempat tinggal, misalnya berdana, mungkin ada juga yang berdana pembangunan wihara, pembangunan kuti, ataupun mungkin renovasi wihara, renovasi kuti, renovasi berbagai tempat untuk tinggal para biku ataupun sangga, kemudian juga obat-obatan. Nah, jadi para umat datang dengan pikiran untuk berbuat kebajikan, kerelaan, berdana. Inilah yang membedakan dari 4 hari raya itu, Katina punya aktivitas berdana yang benar-benar sudah dipersiapkan sejak awal, sedangkan 3 yang lainnya tidak ada aktivitas itu. Mau dilakukan juga boleh, tidak dilakukan juga tidak masalah. Tapi berbeda dengan Katina, biasanya akan dilakukan dengan baik. Saudara-saudara, sebetulnya pada waktu seseorang berdana, itu yang akan dia pikirkan apa yang cocok untuk orang yang menerima dana. Ya, kan kita ini temanya adalah dana sebagai praktek. Dan waktu kita berdana itu bukan berpikir pada saya ingin berbuat baik, bukan. Tetapi saya ingin
memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan kepada orang yang menerima kebaikan saya. Oleh karena itu, kalau kita renungkan, pada saat persembahan dana katina, pasti yang didanakan itu adalah yang berhubungan dengan kehidupan kebikuan. Jadi tidak mungkin ada umat yang berdana sisir misalnya. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena itu tidak berhubungan dengan kehidupan kebikuan. Hair dryer tidak ada hubungannya dengan kehidupan kebikuan. Tetapi yang didanakan adalah jubah, kemudian ya tadi makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan lain sebagainya. Untuk mendukung kehidupan kebikuan, sehingga sama juga dengan mendukung pelaksana dhamma, sama juga dengan mendukung pembabaran dharma. Oleh karena itu, kalau tadi dikatakan oleh saudara ketua umum bahwa berdana ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dana di masa katina itu bukan lagi memiliki nilai mata uang tertentu. Misalnya kita mempersembahkan jubah. Oh, mempersembahkan jubah itu nilainya adalah X rupiah. Berarti saya berdana X rupiah. Atau kalau saya berdana makanan, nasi bungkus misalnya, berarti saya berdana X rupiah senilai nasi bungkus itu. Kalau saya berdana renovasi wihara atau pembangunan wihara senilai X rupiah, maka nilai saya adalah X rupiah tersebut. Demikian pula dengan obat-obatan. Nah, konsep berdana pada saat katina, dia tidak seperti itu. Karena pada saat saya mempersembahkan 4 kebutuhan pokok para biku, sebetulnya bukan nilai rupiah yang saya danakan, tetapi adalah saya berdana dharma. Karena dengan jubah yang saya persembahkan, para biku bisa mengganti jubahnya yang sudah rusak, sehingga bisa melanjutkan kegiatan para biku untuk membabarkan dharma ke berbagai tempat. Dengan sebungkus nasi yang saya persembahkan, maka para biku mempunyai kekuatan, sehingga para biku mempunyai kesempatan untuk berbagi dharma di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lain. Ketika saya berdana bangunan, maka saya mendukung kesehatan para biku agar dapat membabarkan dhamma di tempat ini maupun di tempat yang berbeda. Demikian pula ketika saya berdana obat-obatan, maka saya mendukung kesehatan para biku agar selalu berkondisi prima untuk berbagi dhamma di tempat ini maupun di tempat lain. Jadi, sekarang dana yang Anda berikan pada saat sanggadana di masa katina bukan bernilai rupiah, bukan bernilai mata uang tertentu, tetapi sesungguhnya menjadi bernilai dharma. Nah, dan kalau kita membaca di dalam sumber-sumber dhamma, maka kita lalu mengetahui bahwa dari segala pemberian dharma itulah yang bernilai tinggi. Sehingga kalau kita berdana katina ini, kita mempersembahkan 4 kebutuhan pokok untuk mendukung para biku, sebetulnya sama dengan berdana katina, sama dengan berdana dharma, mendukung kelestarian dharma. Nah, saudara-saudara, berdana kepada para biku, melestarikan sangga, melestarikan pembabaran dhamma, ini hanyalah salah satu perbuatan baik untuk berdana dhamma. Kita semua punya potensi masing-masing untuk berdana dhamma, yang artinya melestarikan dhamma, yaitu misalnya saja Anda punya kemampuan untuk menulis karya-karya, buku-buku yang tentang pembabaran dhamma. Silahkan, karena Anda dengan menulis buku-buku, mencetak buku-buku, ataupun mengirimkan buku-buku ini
secara misalnya dalam email ataupun dimuat di dalam salah satu web misalnya, maka Anda sebetulnya telah berdana dhamma juga. Kemudian Anda yang pandai menyanyi, ya, kalau tadi kita lihat pada waktu acara pembukaan ini tidak ada lagu Buddhis misalnya, mungkin satu ketika nanti boleh diadakan lagu Buddhis karena lagu Buddhis itu juga termasuk pembabaran dhamma. Ya, jadi lagu Buddhis itu bukan hanya Dana Paramita saja ya, yang biasanya kita semua hafal, tapi lagu Buddhis itu banyak sekali. Bahkan ada satu penulis lagu Buddhis yang sudah di webnya ataupun di YouTube menulis ratusan lagu di situ, sehingga Anda bisa mengambil dan itu menjadi sarana pembabaran dhamma. Jadi selain berdana kepada para biku, kemudian juga Anda bisa menulis buku ataupun menulis artikel yang bisa dimuat secara online misalnya. Kemudian Anda juga bisa membuat lagu ataupun kalau tidak bisa membuat lagu ya menyanyikan lagu Buddhis. Kemudian mungkin Anda bisa berbagi dhamma, ceramah dhamma dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk kerelaan, termasuk dana yang dipraktekkan. Nah, sekarang kalau kita sudah sering melakukan kebajikan-kebajikan seperti itu, karena kalau kita hanya katina misalnya, maka hanya hanya sekali dua kali, atau kalau Anda mau ikut katina setiap hari, karena katina itu berlangsung selama 1 bulan penuh, lalu Anda setiap hari melakukan kebajikan sanggadana di masa katina, tapi ya hanya sebulan itu saja. Kalau Anda menulis artikel, kemudian ya artikel 1 2, kemudian Anda menulis lagu juga mungkin sampai sekian banyak. Itu sebetulnya karena dana ini merupakan perilaku kebajikan yang paling mudah yang kita dapat kerjakan. Jadi kalau saya punya pikiran yang bisa untuk menulis, lakukan membuat tulisan. Kalau saya bisa mengarang lagu, buatlah lagu. Atau suara saya bagus, nyanyikanlah lagu walaupun yang dikarang oleh pengarang yang berbeda, misalnya. Atau kalau saya bisa berbagi dhamma dalam bentuk ceramah dhamma, lakukan karena itu adalah dana dhamma yang bernilai tinggi. Nah, sekarang apakah manfaatnya dana ini? Saudara-saudara, tadi saya sudah sampaikan bahwa waktu kita berdana itu bukan berpikir apa yang mau saya berikan, tetapi adalah apa yang dapat membuat ia bahagia. Berarti saat berdana itu bukan kita, nih saya kasih apa saja, pokoknya saya pengen ngasih. Tapi apa sih yang kamu butuhkan? Kalau saya menulis buku dhamma, kalau saya ceramah dhamma, maka saya harus berpikir siapa yang mau mendengarkan ini, levelnya di mana. Apakah levelnya cukup tinggi untuk memahami dhamma? Maka diberikan dhamma yang tinggi. Apakah levelnya menengah? Berikanlah dhamma yang menengah. Ataukah levelnya ada di bawah? Berikanlah dhamma yang sesuai dengan tingkat level mereka. Sehingga mereka memahami dhamma dan akhirnya mereka bahagia dengan melaksanakan dhamma itu. Demikian pula kalau tadi saya katakan waktu berdana kepada biku, kita tidak memberikan sisir misalnya. Kenapa? Karena itu tidak dibutuhkan oleh para biku. Tetapi saya memberikan jubah, mempersembahkan jubah. Kenapa? Karena itulah yang dibutuhkan. Dan itu sebetulnya melatih kita berpikir untuk kebahagiaan orang lain. Kita sudah sering didorong untuk mengucapkan kalimat semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Kita sering didorong mengucapkan kalimat itu. Tetapi kadang kita mungkin prakteknya kurang. Nah, kalau sekarang dana sebagai latihan ataupun sebagai praktek, ini adalah salah satu yang merupakan perwujudan dari semoga semua makhluk bahagia. Dengan mengucapkan kalimat semoga semua makhluk bahagia pun pikiran kita sudah baik, ucapan kita baik, dan perilaku kita baik. Apalagi kalau kita mau berbagi dhamma. Karena dhamma dana, ya, berbagi dan dharma,
itu adalah yang tertinggi nilainya. Kalau saya kemudian bisa ceramah dhamma, saya bisa menulis dhamma, saya bisa menyanyi lagu Buddhis, dan orang-orang kemudian memahami apa yang saya nyanyikan, saya tulis, dan saya ceramahkan, maka ada perubahan di dalam cara berpikir orang itu. Ada perubahan di dalam perilaku orang itu. Ada perubahan di dalam cara berbicara orang itu. Dan akhirnya semakin sering orang itu mendengarkan ceramah dhamma, lagu Buddhis, dan lain sebagainya, artikel-artikel dhamma dia baca, semakin baik perilakunya, ucapannya, dan cara berpikirnya. Inilah manfaat melaksanakan kerelaan atau dana. Kalau dah demikian, saudara-saudara, maka kita lalu merenungkan. Di dalam kehidupan kita, kita mengetahui bahwa ajaran Dhamma ada yang disebut kelahiran kembali. Mungkin kita ini sudah lahir untuk kesekian ratus kali, atau sekian ribu kali, atau sekian juta kali. Tetapi kebanyakan dari kita yang sudah lahir sekian banyak ini masih harus belajar lagi. 1+1 sama dengan 2. 1+2 sama dengan 3. Masih harus belajar seperti itu lagi. Hanya beberapa orang tertentu yang bisa jauh lebih pandai, sehingga mungkin masih SMP pun, teman-temannya masih SMP, dia sudah selesai lulus kuliah perguruan tinggi, karena dia sudah mampu mengingat kemampuan kehidupan sebelumnya, sehingga dia tidak perlu lagi belajar 1+1 sama dengan 2. Langsung SMP teman-temannya, dia sudah lulus perguruan tinggi. Tapi kebanyakan dari kita, semuanya masih harus belajar 1+1, 1+2, dan seterusnya. Namun saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya. Salah satunya yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya, bukan sekolah, bukan bahasa, karena kita harus belajar bahasa lagi dan lain sebagainya, tetapi adalah pemahaman Dhamma. Pemahaman Dhamma itu kita bisa bawa sejak kehidupan sebelumnya. Sehingga ketika kita mengalami proses spiritual, misalnya kita pergi ke salah satu wihara, kita kadang-kadang merasakan, saya kok feel at home ya di wihara ini. Saya kok merasa nyaman ya dengan wihara ini. Kita tidak belajar lagi itu, tapi muncul mendadak. Kemudian kadang kita ketika mendengarkan salah satu lagu Buddhis, aduh rasanya merinding semua badannya, rasanya nyaman sekali, rasanya kita memahami Dhamma itu dengan lebih jelas. Kenapa? Karena ini kemampuan yang kita bawa sejak kehidupan sebelumnya. Bahkan ketika kita sedang bermeditasi, kita kadang bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang melebihi dari teman-teman kita. Karena kita sudah membawa pengalaman meditasi kita dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Kenapa kita bisa membawa pengalaman-pengalaman kehidupan yang sebelumnya, terutama dalam praktek Dharma? Karena kita pada kehidupan sebelumnya juga mendapatkan praktek-praktek dana dari lingkungan kita. Mungkin orang tua kita, mungkin tetangga kita, teman kita, para biku sangga pada kehidupan itu, mereka berceramah Dhamma, mereka mengajarkan meditasi, mereka mengajarkan tentang kemoralan, mereka mengajarkan tentang kerelaan, dan itu kebawa sampai kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita jangan hanya menikmati makanan sisa kehidupan lampau. Kita bisa lahir sebagai manusia, kita bisa mengenal Dhamma, kita bisa mempraktekkan Dhamma di kehidupan ini, kita bisa mengenal ajaran Sang Buddha di kehidupan ini. Jangan kita hanya berbahagia dengan diri kita, karena kita sudah merasakan
kelebihan-kelebihan seperti itu. Tapi marilah kita juga melaksanakan beradama yang paling sederhana, yaitu kerelaan, yaitu berdana. Karena dengan dana pikiran yang baik, dana ucapan yang baik, dana perilaku yang baik, selain bermanfaat untuk diri kita, di kehidupan ini kita menambah kebajikan, dan kita bisa membawa kebajikan ini sebagai modal kelahiran di alam yang lebih baik setelah kehidupan ini. Tapi apa yang kita pikirkan, berucapkan, dan perilaku itu dapat memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita, bahkan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Ketika kita terus memancarkan pikiran cinta kasih, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, sering berperilaku yang membahagiakan mereka, maka kebajikan yang kita lakukan, dana yang kita praktekkan ini dapat mengkondisikan mereka di dalam kehidupan ini berbahagia. Juga di dalam kehidupan-kehidupan selanjutnya, mereka akan terus berbahagia di dalam pelaksanaan Dharma. Oleh karena itu, saudara-saudara, pelaksanaan Sanggadana di masa Katina pada tahun 2567 ini yang diselenggarakan oleh keluarga besar mahasiswa Buddhis Universitas Tanjung Pura, jadikanlah bukan hanya sekedar upacara, tapi jadikanlah menjadi awal perilaku kebajikan yang kita harus lakukan, bahwa kerelaan dana sebagai praktek akan memberikan manfaat untuk diri kita, menumbuhkan kebahagiaan di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya, tapi juga memberikan manfaat untuk mereka yang menerima dana. Dan dana ini bisa kita wujudkan dalam bentuk dana pikiran, memberikan pengertian, memberikan ide-ide yang positif kepada teman-teman maupun lingkungan kita. Dana ucapan, dengan mengucapkan hal-hal yang baik, nasihat-nasihat yang baik, menghindari maki-makian, menghindari gosip, menghindari caci maki, omongan kasar. Dana bersifat perilaku, menolong orang, membantu mengangkatkan barang, menyeberangkan orang, mengantarkan orang yang sakit menuju ke rumah sakit atau tempat pengobatan, dan lain sebagainya. Tangan kaki kita bisa untuk berdana, untuk melakukan kebajikan. Badan kita bisa untuk berdana dan melakukan kebajikan. Ucapan kita, mulut kita bisa untuk melakukan kebajikan, demikian pula pikiran. Seluruh anggota tubuh kita mulai dari kaki sampai kepala dapat untuk melakukan kebajikan. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita tidak mau melakukan kebajikan, kita menyia-nyiakan kesempatan melakukan kebajikan, maka kita hilang kesempatan untuk berbuat baik di saat ini. Tapi kalau kita memanfaatkan setiap kesempatan dalam hidup ini untuk berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan perilaku, maka semakin sering dilakukan, semakin banyak kebajikan yang kita kumpulkan, sehingga kebahagiaan di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya akan menjadi milik kita. Dan mereka yang menerima kebajikan kita pun akan memperoleh kebahagiaan di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Semoga pesan Dharma dalam rangka upacara Sanggadana di masa Katina tahun 2567 Buddhis era ataupun tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat, dapat menginspirasi kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan dana sebagai praktek di kehidupan sehari-hari. Semoga Anda semua selalu berbahagia, semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, selalu berbahagia. Selamat melaksanakan Katina. Terima kasih, dan saya kembalikan kesempatan kepada moderator kita
yaitu Saudari Veronica. Silakan. Terima kasih kepada Bante Utama Mahatera yang telah membawakan materi yang luar biasa pada hari ini. Nah, setelah mendengarkan materi tadi, tentunya teman-teman pada penasaran kan? Dan ingin bertanya. Nah, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab untuk peserta. Baik, kepada Saudara Stephen asal Surabaya ingin bertanya, apakah memberi sedekah kepada pengemis, peminta-minta, dan lain-lain itu bijaksana? Bijaksana, bagaimana dengan anggapan bahwa pengemis-pengemis itu sebenarnya sudah difasilitasi Departemen Sosial? Terima kasih banyak. Sekian dari Baik. pertanyaan Saudara Stephen. Baik, ada pertanyaan yang cukup bagus. Ya, jadi bagaimana ya kalau kita berdana kepada pengemis? Apakah ini termasuk sesuatu yang bijaksana? Mengingat pengemis itu kalau di Indonesia sudah ditangani oleh Departemen Sosial. Memang benar, pengemis ditangani oleh Departemen Sosial, tetapi tentu tidak semua. Pada saat seseorang ingin berbuat baik, dia hanya ada dua pilihan, mau berbuat baik atau tidak. Jadi ketika dia mau berbuat baik, lakukan saja perbuatan baik itu. Tidak usah berpikir yang terlalu jauh. Karena kadang-kadang ada juga yang misalnya menghitung. Ini perempatan jalan lampu merah. Kemudian ada pengemis datang. Saya lihat dan saya hitung pengemis itu setiap lampu merah sampai hijau bisa mendapatkan uang dari 10 mobil. Jadi kalau sekarang dalam 1 jam atau mungkin katakanlah dalam seperempat jam ada lampu merah katakanlah mungkin 3 atau 4 kali misalnya, maka dalam 15 menit ada 40 mobil yang dia bisa dapatkan sedekahnya. Kemudian kalau dalam seperempat jam segitu, kalau dalam 1 jam berarti ada 160 mobil. Nah itu kalau 1 jam. Kemudian kalau 5 jam berarti ada sekitar 500 mobil. Kalau sekarang dari 200 mobil itu saja sudah memberi uang, jadi tidak harus 500 mobil, tapi hanya 200, dan masing-masing itu katakanlah 5.000, maka 200 mobil dikali 5.000, wah sudah banyak sekali uangnya. Jadi sekarang apakah saya harus berdana kepada pengemis atau tidak di perempatan jalan? Jadi kita mau memberi, tetapi pikiran kita malah menghitung penghasilannya orang. Apakah kita juga ingin menarik pungutan dari si pengemis tersebut? Nah, jadi ini pikiran kita hanya untuk pembenaran bahwa saya ini mau memberi atau tidak memberi. Padahal kalau di dalam dhamma, saya mau memberi karena ini adalah kebajikan. Saya tidak mau memberi ya berarti saya hilang kesempatan berbuat baik. Tidak usah kalau saya tidak memberi dengan alasan yang berpikir negatif seperti itu, malah jadi bikin karma buruk. Sehingga sekarang, walaupun pengemis itu mungkin sudah mendapat dukungan dari Departemen Sosial, tetapi kalau saya ingin memberi, memberi saja karena itulah kesempatan saya berbuat baik kepada si pengemis. Tapi kalau saya tidak mau memberi, ya lakukanlah saja, tidak usah memberi, tidak usah berpikir, nah kan dia sudah ada dari Departemen Sosial, atau ya dia kan masih muda, masih bisa bekerja dan lain-lain. Itu abaikan omongan seperti itu, yang ada adalah saya tidak mau memberi. Karena saya tidak ingin memberi pada saat ini. Sudah selesai. Dengan cara begitu, pikiran kita walaupun tidak memberi, hanya kehilangan kesempatan berbuat baik, tapi tidak melakukan karma buruk. Demikian pula ketika saya berbuat baik, ya saya hanya lakukan, ini saya mau berdana. Sudah.
Jangan, wah nanti kalau dananya kebanyakan kan akhirnya untuk beli minuman keras dan sebagainya. Sudah itu tidak usah dipikirkan. Dengan cara demikian, maka perbuatan Anda itu kalau baik menjadi baik sungguhan, kalau hilang kesempatan berbuat baik, juga tidak berganti menjadi karma buruk. Mudah-mudahan hal ini bisa menjelaskan hal yang ditanyakan oleh si penanya tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudara Neri, kami persilakan untuk bertanya langsung. Ya, terima kasih moderator. Selamat sore, Yang Mulia Bante Utamo. Dari materi yang Bante sampaikan, ada yang ingin saya tanyakan. Di hari Katina, kita dikatakan sebagai hari persembahan jubah. Jadi kita sebagai umat, umumnya kan memberikan jubah di hari Katina itu ya Bante. Lalu, pada saat Waisak, saya juga melihat bahwa di panitia itu membuka kesempatan juga untuk memberikan jubah. Jadi pada saat kita memberikan dana jubah, tepatnya itu di mana Bante? Apakah di hari Katina? Apa juga di Waisak juga kita memberikan dana jubah juga? Mohon penjelasannya Bante. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi pada waktu Katina kita tahu adalah hari persembahan jubah. Kalau Waisak kok juga ada kesempatan berdana persembahan jubah ya? Ini gimana kan jadi bingung nih. Sebetulnya biasa-biasa saja bahwa kalau hari Katina itu adalah kalau menurut tradisi ya, tradisi para biku tinggal di satu tempat, ada 5 orang yang tinggal di satu wihara, kemudian berwasa di situ 5 orang tersebut. Nah, di akhir masa wasa atau masa penghujan 3 bulan, para biku ini sepakat membuat jubah Katina, menjahit sendiri jubah Katina, yang kemudian dicelup dan sebagainya, lalu dipersembahkan kepada salah satu biku yang berwasa di tempat tersebut. Nah, ini sejarahnya semacam itu. Sedangkan kalau di bukan hari Katina, maka jubah itu bisa buat sendiri, tapi tanpa upacara, kemudian mungkin juga membeli dan lain sebagainya. Nah, sehingga jubah itu bisa dipersembahkan setiap saat, bukan hanya waktu Waisak saja. Hari ini boleh, besok boleh, lusa boleh, sehari 2 kali ya boleh, ya tidak masalah. Kenapa? Karena jubah yang dipersembahkan di luar Katina itu tidak melalui prosedur yang para biku berwasa, kemudian membuat jubah sendiri dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia karena jumlah biku yang tidak terlalu banyak, maka tiap para biku berwasa itu kadang-kadang hanya 1 orang biku atau 2 orang biku. Sehingga kalau dari sejarah tadi, 5 orang biku berwasa baru membuat jubah Katina. Di Indonesia karena hanya 1 atau 2 biku atau kurang dari 5 biku, maka yang ada hanyalah sanggadana di masa Katina. Karena tidak ada upacara pembuatan jubah. Jadi mungkin di Indonesia ini hanya ada 1 atau 2 wihara saja yang membuat jubah Katina sungguhan. Mungkin tidak sampai 5 wihara lah, karena keterbatasan jumlah biku. Sisanya namanya adalah sanggadana di masa Katina. Jadi Katina itu adalah nama bulan, kemudian pada saat bulan Katina ini, para umat punya kesempatan melakukan sanggadana, yang sesungguhnya itu juga bisa dilakukan pada saat Waisak, pada saat Asada, bahkan setiap hari juga bisa. Kenapa? Karena walaupun dipersembahkan kepada biku tertentu jubahnya, tetapi sesungguhnya biku itu mewakili sangga untuk menerima jubah tersebut, dan mungkin akan dipersembahkan kepada biku yang jubahnya sudah rusak atau memerlukan jubah ketika datang ke wihara dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini
penanya dapat lebih jelas bahwa saat Waisak boleh saja melakukan persembahan jubah. Saat Katina juga boleh saja. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena persembahan jubah yang di Indonesia ini adalah Sanggadhana saja. Ya, nah kalau Katina Sanggadhana di bulan Katina. Karena yang melakukan pembuat atau penjahit ataupun menjahit jubah katina sungguhan itu paling tidak sampai 5 wihara tempat biku berwasa 5 orang. Ya, Mudah-mudahan ini baik. lebih jelas. Apakah mungkin ada yang Jelas, mau Bante. ditanyakan lagi? Baik, terima Oke, kasih. Bante. Ya, Silahkan. makasih ya. Baik, terima kasih untuk Bante yang telah menjelaskan. Pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya Bante, saya Evi Chandrayani dari Staf Dharma Wijaya. Ingin bertanya Bante, seumpama ada orang yang main judi terus menang, kemudian uangnya itu didanakan. Kira-kira itu gimana ya Bante? Terima kasih Bante. Nah, sekarang ada pertanyaan orang berjudi menang dan dia mau berbuat baik, yaitu berdana. Apakah hal itu bisa dilakukan? Di dalam Dharma, seseorang berdana itu ada beberapa faktor yang membuat dananya bersifat maksimal atau boleh dikatakan sempurna. Misalnya, bagi si pelaku atau donatur, hendaknya mempunyai perilaku yang baik, yaitu kemoralan yang baik. Minimal, donatur ini melakukan menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan dari si pelaku. Kemudian dari si penerima juga perlu si penerima yang baik. Minimal juga melaksanakan latihan menghindari 5 hal, yaitu menghindari pembunuhan, pencurian, kebohongan, kebohongan, mabuk, dan lain sebagainya, perzinahan, dan lain sebagainya. Ini adalah dari penerima. Kemudian, barang yang didanakan atau hal yang didanakan hendaknya barang yang diperoleh dengan tidak melanggar 5 latihan kemoralan. Jadi bukan dari hasil pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong maupun mabuk-mabukan. Kemudian diserahkan dengan baik dan rutin dan lain sebagainya. Nah, sekarang dana dari hasil judi. Apakah itu melanggar sila? Judi memang tidak termasuk pelanggaran sila yang 5 ini ya, karena judi bukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong maupun mabuk-mabukan. Tetapi judi ini di dalam Dhamma dikatakan adalah sebagai perbuatan yang tidak didukung Dharma, karena dia termasuk mengembangkan ketamaan. Karena Dhamma ini kan tujuannya adalah mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sehingga kalau sekarang berjudi, itu sebetulnya adalah mengembangkan ketamaan. Tapi dia menang. Nah, kemudian dia berdana. Maka kalau dia silanya bagus, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, tetapi karena dana yang dia peroleh ini bukan dari hasil yang baik, walaupun diberikan kepada orang yang silanya juga baik, yang tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, maka dananya ini tidak sempurna. Tetap merupakan kebajikan, tetapi bukan kebajikan yang sempurna. Karena itu dalam rangka kita berbuat baik, berdana sebagai praktek, alangkah baiknya kalau kita berdana dari sumber-sumber yang bukan merupakan pelanggaran sila maupun pelanggaran dhamma. Karena itulah yang akan membawa hasil maksimal, memberikan kebahagiaan bagi kita di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Demikian yang bisa saya jawab. Silahkan dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Terima kasih Bante yang telah menjelaskan. Ada pertanyaan
lagi ini Saudara Sri Yanti. Pertanyaannya, kalau orang yang memberi itu mendengukan kepada orang banyak tentang dia berdana kepada Sang Hamana, apakah termasuk niat tulus dan ikhlas dan apakah mendapatkan pahala kebajikan Bante? Terima kasih Bante. Mendengukan itu apa ya? Mendemokan, jadi mempertunjukkan gitu, Bante. Oh, mendemokan. Ya, mendemokan. Oh, oke. Meng- Ya, jadi Potong. maksudnya orang ini berdana dan pamer. Dananya itu bagaimana? Nah, di dalam Dharma, waktu itu yang ada adalah saat ini. Tadi adalah saat ini yang sudah lewat. Nanti adalah saat ini yang belum datang. Jadi, ketika seseorang berdana kepada sangha, dengan tadi misalnya dia sudah berperilaku yang menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bom, dan mabuk-mabukan, kemudian sangga tentu juga menjalankan sila ataupun aturan kebikuan yang tidak membunuh, mencuri, berzina, bom, dan mabuk-mabukan. Kemudian dana yang dipersembahkan ini juga berasal dari hasil yang baik, bukan dari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bom, dan mabuk-mabukan. Maka pada saat dia berdana kepada sangga itu, dia telah melakukan dana yang sempurna. Kemudian waktu berjalan. Nah, tentu kita harus ingat bahwa hidup adalah saat ini tadi. Kemudian setelah waktu berjalan, katakanlah berbeda seminggu, si A ini menunjukkan, memamerkan bahwa dia sudah berdana kepada sangga tersebut sambil menyombongkan dirinya. Nah, kesombongan di dalam dhamma itu adalah perilaku yang tidak baik. Sehingga pada saat dia mengucapkan kalimat yang sombong itu, dia sebetulnya telah melakukan hal yang tidak baik. Tetapi tidak menghapus perbuatan baik yang sudah dia lakukan seminggu sebelumnya, yaitu dia berdana kepada sangga tersebut. Karena hidup adalah saat ini. Tadi saya sudah melakukan kebaikan, sudah lewat, itu nanti sudah ada buahnya sendiri. Nah, sekarang dia sombong, maka ini juga pada satu ketika akan memetik buahnya sendiri, tapi tidak menghapus kebajikan yang sudah pernah dia lakukan, katakanlah minggu lalu tersebut. Semoga ini dapat dimengerti. Terima kasih. Mungkin Saudara Vidori sudah bisa ada suaranya itu? Saya Vidori dari Tanjung Batu. Izin bertanya Bante. Misalnya saya membeli satu pakai jubah untuk saya danakan kepada biku sangha. Sedangkan biku yang hadir ada 4 biku. Sedangkan saya hanya membeli satu paket jubah untuk didanakan kepada biku. Apakah Bante ada solusinya? Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Baik. Sebetulnya para biku itu sudah mempunyai semacam komitmen ya. Jadi kita waktu menjadi biku itu sudah berbeda pola pikir dengan perumah tangga biasa. Jadi ketika misalnya ada biku yang lebih dari satu jumlahnya, kemudian hanya satu yang mendapat dana, apakah itu dana jubah, dana makanan, dana yang lain-lain. Biku yang lain itu ya biasa-biasa saja. Tidak tidak ada misalnya, wah kamu yang dikasih kok saya tidak. Kemudian lalu meminta kepada umatnya, tolong dong saya juga dikasih juga. Tidak ada seperti itu. Jadi Anda misalnya sebagai donatur, kemudian Anda punya satu jubah, di situ ada 4 biku. Anda boleh berdana kepada salah satu biku menurut Anda yang Anda paling ingin bagikan. Ada yang, wah saya pengen biku yang paling senior yang terima, boleh. Yang junior ya biasa-biasa aja. Atau Anda mau berdana kepada yang paling junior, ya tidak apa-apa. Yang senior juga biasa-biasa saja.
Atau saya mau berdana kepada yang biku yang menengah, ya juga tidak apa-apa. Jadi Anda tidak usah berpikir yang negatif tentang dana tersebut. Atau Anda malah, aduh kalau saya berdana 4 jubah, karena ini bikunya 4, saya harus berdana 4, waduh berat banget ya. Atau ini hari ini bikunya yang datang 9 ini, saya harus berdana ke 9 bikunya. Wah, saya berat sekali. Tidak harus seperti itu. Anda punya satu pun boleh. Bahkan Anda tidak punya jubah, Anda hanya punya misalnya sebatang jarum sama seutas benang, Anda pun bisa danakan. Karena dana itu bukan berarti nilai uang tertentu. Ya, tadi di dalam penjelasan saya sudah sampaikan bahwa misalnya kita berdana makanan, nasi bungkus, nilainya X rupiah. Itu sebetulnya bukan karena kita berdana nasi bungkus X rupiah, lalu nanti saya mendapat X rupiah juga sebagai buah karma baik. Itu bukan. Tetapi adalah saya berdana dharma karena nasi bungkus yang nilainya X rupiah ini ketika saya danakan kepada para biku diubah menjadi tenaga untuk berbagi dhamma dan lain sebagainya. Nah, jadi sebetulnya ini adalah dana dhamma, tidak harus dengan nilai tertentu. Jadi saya tidak mampu berdana jubah. Sekarang saya hanya mampu berdana sebatang jarum dan seutas benang. Silahkan Anda danakan. Para biku pun juga akan menerima tanpa harus menghina. Jadi loh, yang lain berdana hebat-hebat jubah dan lain sebagainya, kok kamu berdana jarum? Tidak, karena para biku juga akan menerima itu dengan sama Anda berdana jarum atau berdana jubah atau berdana 5 jubah kepada 5 para biku semua, sama aja. Bahkan kadang-kadang kalau Anda berdana di masa Katina misalnya, kadang-kadang bikunya pun nggak lihat wajah Anda. Jadi Anda mau berdana 4 jubah lengkap semua pada 4 biku atau berdana 1 atau apa, kita sudah nggak pusingkan itu. Kenapa? Karena kita hanya sebagai agen penerima, figur si penerima, supaya Anda punya kesempatan berbuat baik. Sehingga silakan Anda mau berbuat baik apa saja, yang penting perbuatan baik itu layak. Jadi jarum ini masih layak karena para biku masih perlu untuk menjahit jubahnya yang rusak. Tapi bukan sisir, oh saya pengen berdana sisir, nah itu yang kurang layak karena tidak sesuai untuk kebutuhan biku. Ya, jadi tidak perlu harus memaksakan diri, harus 5 jubah lah, atau besok bikunya yang datang berapa? 10, aduh lebih baik aku nggak datang saja, karena aku nggak mampu untuk 10 jubah. Enggak, Anda tetap datang, kasih 1 aja, tidak ada problem. Ya, begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saudari moderator untuk menyambung pertanyaan selanjutnya. Ya. Baik, dikarenakan waktu kita masih ada, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya ya. Satu, perbuatan benar yang bertujuan baik, jika dilakukan dengan cara yang kurang baik, misalnya dengan nada yang tinggi atau keras, apakah perbuatan benar tersebut menjadi perbuatan yang berkarma baik atau berkarma buruk? Dua, jika seorang telah dinasehati berulang kali tetapi masih belum bisa memperbaiki dirinya, bagaimana sebaiknya cara menasihatinya ya? Terima kasih Bante. Baik, ini ada pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi bagaimana kalau ada satu perbuatan benar, tapi dilakukan dengan cara yang tidak benar. Tadi kita sudah memahami ya bahwa pada saat penjelasan tentang dana, dana ini ada si pelaku. Pelaku harus punya latihan 5 kemoralan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Si penerima demikian juga, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Barang yang diberikan juga hasil yang bukan dari pelanggaran sila. Nah, kemudian juga cara memberikan sebetulnya itu juga ada di situ, yaitu cara pemberiannya itu juga dengan cara yang baik. Nah, kalau tadi dikatakan dengan cara yang tidak baik, maka kebajikan yang dilakukan itu
tidak hilang atau tidak berubah menjadi karma buruk, karena karma itu adalah niat. Tapi orang ini mungkin tidak punya niat berbuat buruk, tapi orang ini memang mungkin orangnya kasar, pembawaan omongannya, sehingga ketika dia berdana, dia mengucapkan kalimat yang agak kasar. Ini saya mau berdana ini. Mungkin bagi yang terima agak kaget. Tetapi dia niatnya baik. Sehingga itu tetap karma baik, cuman karena dilakukan dengan cara yang kurang baik, maka nilainya kebajikan itu berkurang, tidak sempurna. Berbeda halnya kalau dia punya pikiran buruk, dengan punya anggapan bahwa kamu kalau tidak ada saya, tidak mungkin kamu bisa memperoleh kebahagiaan ini. Jadi, nih saya kasih kamu untuk membuktikan bahwa kamu tanpa saya tidak bisa hidup. Nah, kalau pikirannya negatif seperti ini, itulah menjadi karma buruk. Ya, karena karma adalah niat. Kalau kita berbuat baik, niatnya baik, menjadilah karma baik. Kalau kita niatnya buruk, maka perbuatan baik pun yang seolah-olah menurut orang lain baik, tapi niat kita sesungguhnya buruk, maka itu bisa menjadi karma buruk. Ya, ini yang mungkin bisa dapat saya jawab. Nah, silahkan dilanjutkan lagi oleh moderator. Mohon maaf Bante, ada kesalahan, Ada kendala di sinyal. Persilakan saudara. Jadi, saya akan mempersilakan Saudara Erik Effendi untuk bertanya. Baik Biku, izin Biku. Saya mau bertanya. Jadi kan ini terutama untuk anak-anak muda sih Biku. Biasanya kan anak muda kan kita belum bekerja, belum ada penghasilan nih Biku. Nah gimana sih cara kita untuk mungkin mengubah mindset atau mungkin pola pikir nih terutama anak muda kalau ingin beramal itu ya bagaimana sih cara yang baik segala macam gitu. Bahkan kan kalau kita pikir untuk sekelas kita anak muda kalau untuk beramal ya mikir 2 kali karena untuk makan aja kita susah. Apalagi untuk beramal gitu. Nah, terima kasih Biko. Perbuatan baik di dalam dhamma itu tidak harus bernilai materi. Ya, tadi saya sampaikan tentang jarum itu ya. Jadi kita tidak perlu harus materi, bisa juga badan. Jadi misalnya saya berdana tenaga, misalnya saya membantu dalam acara Sanggadana di bulan Katina ini, saya membantu menghias altar. Bunganya sih yang membeli panitia, potnya juga yang punya wihara. Tetapi saya punya keterampilan untuk menghias ataupun saya merangkai bunga, saya pandai merangkai bunga. Maka dengan Anda merangkai bunga itu Anda sudah berdana. Ya, kemudian kalau tadi di awal saya sudah sampaikan, Anda pandai menyanyi karena suara Anda bagus. Maka Anda kemudian dalam rangka acara di wihara, Anda menyanyikan lagu Buddhis. Anda sudah berdana. Anda punya penghasilan atau tidak masalah. Bahkan ketika Anda menyanyi dengan baik, mungkin Anda malah direkrut untuk menjadi penyanyi di mungkin hotel ataupun restoran salah satu umat yang mendengar hari itu. Kemudian ketika Anda bisa merangkai bunga dengan baik, mungkin Anda akan direkrut oleh satu I.O. tertentu yang kemudian merasa, wah ini rangkaian bunganya bagus ya, yuk kita rekrut aja untuk kita masukkan ke dalam grup kita. Jadi berdana itu tidak selalu berupa materi, justru ini yang harus kita tekankan mindset ini, supaya kita memahami bahwa kalau saya tidak punya uang bukan berarti saya tidak punya kesempatan berdana. Saya tidak punya uang, saya punya mulut, saya bisa berbuat baik dengan ucapan saya. Misalnya teman saya membaca parita tidak bisa, kemudian saya menuntun dia membaca parita, itu perbuatan baik. Kemudian saya punya tangan kaki, saya bisa berbuat baik dengan tangan kaki saya. Ya, kemudian saya punya pikiran, saya juga bisa berbuat baik lewat pikiran. Misalnya, saya punya ide ya, nanti dalam rangka Sanggadana di bulan Katina, bagaimana kalau kita membuat acara seperti ini, misalnya ceramah secara online yang bisa diikuti oleh banyak orang dari berbagai tempat dan penjuru dunia dan sebagainya. Itu ide-ide positif itu juga termasuk berdana.
Sehingga Anda sedang bekerja atau Anda tidak punya pekerjaan, apakah Anda sedang punya uang ataukah Anda tidak punya uang, itu tidak menghalangi niat untuk berbuat baik, tinggal kita mau atau tidak. Begitu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Mungkin dari Bante ada tambahan atau closing statement? Baik, jadi tema kita dalam kesempatan ini sangat baik sekali, yaitu tentang mempraktekkan dana, karena dana ini menjadi dasar perilaku kebajikan, selain mengembangkan kemoralan dan juga konsentrasi atau kesadaran setiap saat. Yang ketiganya ini adalah merupakan praktek ajaran Sang Buddha, dana, sila, dan samadhi, yaitu kerelaan, kemoralan, dan praktek pengembangan kesadaran. Kalau kita bisa mengembangkan kerelaan, maka otomatis kita selalu berusaha untuk menyempurnakan kemoralan kita, dan dengan upaya menyempurnakan kemoralan, secara otomatis pula kesadaran kita akan meningkat. Oleh karena itu, walaupun pada kesempatan ini kita hanya membahas tentang kerelaan, namun jangan lupa bahwa kerelaan itu sendiri mempunyai ikatan yang kuat dengan kemoralan dan pengembangan kesadaran setiap saat. Mudah-mudahan dengan yang kita sampaikan pada kesempatan ini, pengembangan kerelaan sebagai praktek di kehidupan sehari-hari akan mendorong kita untuk dilaksanakan dan akan meningkatkan kualitas pelaksanaan dhamma kita di dalam pengembangan kemoralan dan juga kesadaran setiap saat. Sekali lagi, selamat merayakan Sanggadana di masa Katina pada tahun Buddhis 2567, Buddhis era yang diselenggarakan oleh keluarga besar mahasiswa Buddhis Universitas Tanjung Pura. Semoga Anda semua selalu berbahagia di dalam melaksanakan Dharma. Semoga Anda semua selalu bersemangat di dalam mempelajari Dhamma. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.